Shalom, selamat malam pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun saudara berada. Salam jumpa dalam program Kamu Bisa. Bersama dengan saya, Dewi Chin, akan menemani saudara dalam episode yang ke-96 pada malam hari ini. Acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Acara ini merupakan kerjasama dari ESI, yaitu Perkumpulan Orang Awam Pengusaha dari Keluarga Besar Advent bersama dengan Hope Channel Indonesia di dalam memajukan usaha-usaha baik keluarga, perorangan, dan semoga ini menjadi sebuah peluang bisnis yang luar biasa di mana umat-umat Tuhan bisa menghasilkan karya-karya yang mulia. Dan malam ini kita akan membahas satu topik tentang telur asin. Nah, siapa saja para narasumber kita? Kita berkenalan dulu dengan keempat narasumber pada malam hari ini. Yang pertama adalah narasumber praktisi, yaitu Ibu Nur Islahiyah. Selamat malam Ibu Nur. Semuanya. Shalom, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Baik, Ibu Nur sekarang berada di Magelang ya? Betul. Posisinya. Oke, terima kasih Ibu Nur sudah bersedia hadir untuk menjadi narasumber praktisi kita pada malam hari ini. Dan ini topiknya cukup menarik ya, tentang peningkatan pendapatan keluarga dengan usaha telur asin. Tapi nanti kita akan berkenalan lebih lanjut dengan Ibu Nur. Nah, Ibu Nur juga ditemani dengan ketiga narasumber ahli kita yang sudah dengan setia menemani kita di episode-episode Kamu Bisa sebelumnya. Kita sapa Profesor Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Dewi. Apa kabar di Palembang? Wah, hujan lebat dan baru berhenti. Oh, puji Tuhan jaringan bagus ya. Baru nyambung. Putus. Iya. Profesor Daniel adalah guru besar teknologi pertanian Universitas Sriwijaya. Nanti akan memberikan kita ilmu dan juga wawasan dalam hal teknologi pertanian ataupun makanan ya, di dalam meningkatkan usaha, khususnya mengenai usaha telur asin pada malam hari ini. Yang kedua, kita sapa juga narasumber ahli kita, Insinyur John Lee Woran. Selamat malam, Pak John Lee. Selamat malam Bu Dewi, selamat malam Bu Nur. Apa kabar Papua? Selamat malam juga narasumber di mana saja berada. Papua sekarang sudah jam 9 malam, tapi betul, saya lihat Pak John Lee tetap semangat. Terima kasih sudah melayani pada malam hari ini. Dan kita sapa juga narasumber yang ahli yang ketiga, yaitu Profesor Dr. Insinyur Salam Aritonang. Selamat malam, salam kenal Profesor Salam. Selamat malam Bu Dewi dan selamat malam untuk semuanya. Apa kabar nih di Padang? Puji Tuhan, baik-baik. Iya, luar biasa ya narasumber ahli kita. Profesor Salam adalah guru besar peternakan di Universitas Andalas di Padang. Jadi malam ini kita bergabung dari kelima kota, Jakarta, Magelang, Palembang, Padang, sampai Papua. Wah, luar biasa ini. Acara Kamu Bisa ini bisa menghubungkan narasumber kita dari berbagai kota. Dan pada malam ini kita akan fokus untuk mendengarkan kesaksian ataupun bagaimana usaha peningkatan pendapatan keluarga yang dilakukan oleh Ibu Nur Islahiyah dengan usaha telur asin. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu video yang berikut ini.
Pemirsa Hope Channel Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada, saat ini saudara sedang menyaksikan acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Dan malam hari ini episode ke-96 akan membahas tentang topik peningkatan pendapatan keluarga dengan usaha telur asin. Dan narasumber praktisi kita akan berbincang-bincang dan menceritakan pengalamannya membangun usaha ini. Kita panggil kembali Ibu Nur Islahiyah. Ibu Nur. Nah, Ibu Nur, kita akan ngobrol, kita akan mendengarkan ya pengalaman Ibu Nur tentang usaha telur asin ini. Sudah berapa lama di dalam usaha telur asin ini? Saya mulai bikin telur asin pada tahun 2007. 2007 berarti sudah 15 tahun ya. Wah, lama juga ya, Bu. Ya. Dan kalau boleh tahu awalnya kenapa bisa sampai tertarik untuk membuat telur asin? Awalnya saya tertarik karena dituntut kebutuhan yang terutama dan utama. Alasannya karena kebutuhan. Iya, betul. Karena saya cari-cari, saya pikir-pikir apa yang bisa saya lakukan, yang saya bisa perbuat. Saya mau bikin apa, masakan, nggak bisa masak. Kalau mau bikin kue, nggak bisa bikin kue. Nggak tahu cara bikinnya gimana. Jadi setelah dicari-cari, dapatlah telur asin ini ya. Ya, saya coba-coba ke tempat peternak langsung gitu kan. Ada yang piara bebek 20, ada 30, seperti itu. Saya coba ke situ, saya tanya karena pengen bikin telur asin. Dari situ saya dapat mulai bikin dari telur 20 butir waktu itu. Awalnya 20 butir. Iya. Sekarang betul. sudah berapa butir yang dibuat? Sekarang per 10 hari. Kalau per 10 hari atau seminggu 300. 300. Saya bikin. Iya. Itu apakah angka yang paling tinggi yang pernah Ibu bikin sekali produksi? Kalau itu yang udah rutin 300 udah pasti. Ya. Terus kecuali kalau ada orang pesan, seperti kalau mau lebaran seperti kemarin itu kan lumayan banyak yang pesan gitu. Itu rekornya berapa banyak tuh, Bu? Paling tinggi. Kapannya itu? Paling tinggi yang pernah Ibu buat itu rekornya berapa butir? Paling tinggi ya. Pernah 1000, pernah pas dulu kalau buat acara Paskah gitu kan. Iya. Ya, di situ. Satu kali bikin 1000 ya, banyak sekali. Iya. Tapi itu untuk berapa orang yang pesan itu. Ada 2-3 orang pesan gitu. Apakah Ibu membuat telur asin ini sendiri atau dibantu oleh orang lain selama ini? Sendiri aja ya? Iya. Oke, jadi benar-benar ini adalah usaha rumah tangga. Ya, betul. Dan kalau tadi Ibu Nur bilang 15 tahun membuat usaha telur asin ini dan itu untuk kebutuhan rumah tangga, apakah Ibu merasakan membantu usaha ini? Sangat membantu dalam menutupi atau membantu kebutuhan dari rumah tangga ataupun apakah buat sekolah anak-anak, bagaimana Bu? Ya, sangat membantu sekali. Dengan walaupun hanya 300 sampai saat ini yang rutin yang pasti kan tiap 10 hari. Tapi puji Tuhan untuk kebutuhan bisa cukup dan juga anak-anak bisa sekolah seperti itu. Jadi harus bersyukur ya Ibu, seorang ibu yang tidak hanya diam, tetapi berusaha memikirkan, nih apa nih yang bisa dilakukan untuk mencari tambahan.
Iya, harus itu. Terus digali dan ternyata bisa loh Iya, membuat sebuah usaha telur asin. Itu iya. belajarnya dari mana ya Bu? Apakah diajarin oleh teman atau belajar dari nonton video? Dari mana awalnya belajar? Itu dulu-dulunya kan suami saya suka bikin telur asin juga, tapi Hmm. di nggak dimatangkan, dijual mentah langsung kirim ke Jakarta waktu itu. Oh. Di situ ya, tapi dari situ berhenti. Jadi setelah itu saya nggak ada pemasukan sama sekali, dan anak-anak butuh biaya sekolah dan kebutuhan hari-hari. Hmm. Saya pikir saya yang harus lakukan apa ya, apa yang saya bisa kerjakan, yang saya bisa lakukan seperti itu. Sementara kebutuhan menuntut kan, Iya. tiap hari harus ada, terutama untuk biaya sekolah anak-anak kan nggak bisa ditunda, nggak bisa di nanti dulu, nggak bisa kurangin aja, nggak bisa kan. Nah ini Hmm. bagaimana caranya seperti itu. Jadi Jadi, saya coba ya. iya ya, silakan Bu. Ya, ya, terus saya coba kan mau bikin apa, mau masakan nggak bisa, mau bikin kue juga nggak tahu cara bikinnya gitu kan. Lantas saya coba, yaitu tadi saya pergi kampung langsung ke peternak, saya coba bikin telur asin, saya titip di warung dekat rumah waktu itu 20 butir itu. Saya coba ternyata laku dan orang sepertinya suka dan cocok. Dari situ lantas saya berikutnya saya tambahin lagi untuk bikin telur asinnya, dan cari tempat untuk saya taruh ini ke warung-warung yang lain, terus ke tempat rumah makan, dan juga ada tempat toko oleh-oleh seperti itu. Oke. Jadi sampai saat ini masih berjalan. Wah, puji Tuhan ya. Begitu. Jadi pada masa-masa saat-saat yang dibutuhkan ternyata usaha sampingan yang Ibu Nur bikin ini justru menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Itu Iya, satu betul. berkat yang luar biasa ya. Nah, kalau cerita 15 tahun membuat telur asin pasti kan Iya, sudah banyak uji coba dan trial and error. Habis itu udah pasti iya, dapat nih menu atau cara teknik yang terbaik lah, yang the best-nya. Itu Ibu belajarnya itu dari menambah keterampilan atau pengetahuan itu bagaimana caranya? kalau saya bikin telur asinnya kan karena saya coba-coba di situ kan, tapi saya pengen inovasi yang lain, tapi gimana caranya? Belum tahu. Terus misalkan ini mau supaya penjualannya lebih lebih banyak juga, ini gimana caranya gitu kan. Sampai saat ini kan masih gimana ya, kok sampai saat ini juga cuma 300 itu kan. Iya. Pengennya lebih begitu. Kalau boleh tahu Ibu Nur itu punya mimpi kalau boleh berapa banyak sih Ibu mau jual? Pengennya kalau bisa tuh tiap hari ada bikin gitu, ada produksi gitu kan. Ini kan masih 10 hari sekali. Nah itu saya pikir kalau cara gimana supaya tiap hari bisa bikin dan tiap hari ada tempat untuk penjualannya seperti itu. Wah, jadi Ibu Nur juga Iya, punya mimpi bahwa ini bukan iya, hanya usaha yang sesekali aja tetap atau setiap 10 hari, tapi setiap hari berarti kan butuh tenaga kerja, sudah iya, mulai bangun UMKM mungkin usaha-usaha kecil iya, ya. Berarti iya, mimpinya ke situ. Nah, sekarang Ibu Nur iya, ingin belajar bagaimana meningkatkan produksi dan juga pemasaran dari usaha iya, Ibu ini. betul, Nah, betul. malam hari ini kan kita ada 3 narasumber ahli nih yang bisa membantu Ibu Nur untuk memberikan masukan baik dalam hal teknis, kemudian dalam hal pemasaran ataupun saran-saran yang lain. Oke, Bu Nur, kita bertanya ya.
sama Siap. para narasumber ahli kita. Dan pemirsa di rumah juga boleh bertanya loh. Siapa tahu ada yang mau iseng-iseng nyoba ya, bikin sendiri dan mau mengikuti jejak Ibu Nur. Nah silakan kalau jika ada pertanyaan untuk para narasumber kita malam ini, silakan bisa pertanyaan via call center. Jadi nanti kita akan bacakan pertanyaannya untuk dijawab. Oke, pertama kita coba bertanya dulu kepada Profesor Daniel Saputra sebagai Guru Besar Teknologi Pertanian. Kalau bicara teknologi pertanian atau teknologi dalam hal makanan itu tentu untuk meningkatkan kualitas. Gimana Profesor Daniel? Tadi Ibu Nur bilang kalau boleh tiap hari, dan berarti kan ada peningkatan. Nah, kira-kira apa yang bisa ditingkatkan dari usaha telur asin ini? Apakah telur asin itu yang membedakan telur asin si A dan si B itu berbeda kualitasnya? Itu proses apa ya, Prof? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi proses pembuatan telur asin ini adalah memasukkan garam sebetulnya ya ke dalam telurnya. Tadi kalau kita melihat Ibu Nur menggunakan seperti apa, tanah liat atau batu ya yang sudah dihaluskan, dicampur garam, kemudian telurnya dicelupkan, kemudian diberikan seperti dibungkus ya. Dibungkus. Jadi cita rasa telur ini bergantung kepada jenis mineral atau bahannya yang masuk ke dalam telur. Jadi kalau kita misalnya membuat telur asin, bisa kita buat telur asin dengan menggunakan air garam, kemudian telurnya dicelupkan, kita tunggu sama seperti sekitar 3 minggu, jadi telurnya. Dan cita rasanya pasti berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena di dalam, kalau tadi kita menggunakan tanah liat, ataupun ada juga yang menggunakan sekam, ya, arang sekam, atau batu bata tadi, ini ditentukan juga oleh kandungan mineral, ya, mineral yang ada di dalam tanah atau batu yang kita gunakan. Ya. Jadi pada dasarnya mineral ini akan mempunyai tekanan osmosis di dalam telurnya lebih rendah, sehingga garamnya akan masuk ke dalam. Ya, cairannya akan sedikit keluar, garamnya akan masuk. Nah, jadi bukan hanya garam yang masuk, tetapi juga ada mineral lain. Nah, mineral inilah yang akan memberikan cita rasa. Jadi beda tanah yang digunakan, ya, beda lokasi, kadang-kadang tanahnya berbeda, sehingga kandungan mineral yang ada di dalam tanah yang digunakan ini berbeda, sehingga dia mempunyai ciri khas dan aroma, ya, flavor yang berbeda. Tentu saja lama interaksi ya antara tanah tadi yang dibungkus telur ini akan menentukan cita rasa juga, ya. Semakin lama semakin banyak garam dan mineral yang masuk ke dalam telurnya, ya. Jadi kalau terlampau lama telurnya akan menjadi lebih asin, ya. Ada orang yang memang tidak begitu senang dengan telur yang terlampau asin, ada yang mau nyebutnya setengah asin. Kadang-kadang mungkin nanti Ibu Nur bisa memberi informasi, mungkin ada saja customer yang mintanya setengah asin. Oh iya. Ya, ya. Ada orang yang maunya telurnya sampai, karena garamnya sudah cukup banyak, kuning telurnya itu menjadi seperti berminyak, ya. Karena kenapa dia berminyak? Karena garam masuk, lemaknya keluar, ya, keluar dari dalam kuningnya sehingga kelihatan berminyak. Nah, tadi kalau Ibu Nur ingin dia setiap hari, ya sama seperti itu tadi, Ibu Nur sudah buat siklusnya setiap 10 hari, ya. Setiap 10 hari, jadi setiap 10 hari Ibu sudah diatur, ya, karena membuat telur itu sekitar 3 minggu telur asin, ya. Jadi kita bisa sesuaikan jadwal kita. Walaupun pada saat ini sudah ada mesin, ya. Sudah ada mesin yang bisa membuat telur itu 1 sampai 3 hari udah jadi telur asinnya, ya. Tapi tentu membutuhkan teknologi, membutuhkan biaya yang lebih besar. Kalau nanti kita ingin membuat industri telur asin begitu, ya, industri telur asin tentunya bukan skala rumah tangga lagi, ya, skala pengusaha kecil, ya. Nah, itu bisa mungkin kita beli mesinnya, ya, yang bisa mempercepat
proses garamnya masuk ke dalam telurnya. Ya, tentu saja juga ada tadi masalah kendala biasanya adalah telur ini ada punya umur simpan ya. Umur simpan artinya dia bisa self life biasanya sekitar seminggu ke 10 hari. Kalau yang sekarang ini ya kadang-kadang bisa sampai 2 minggu. Ya, nah di tempat lain telur ini setelah dimasak seperti itu dibungkus dengan kemasan vakum. Hanya saja untuk skala Ibu Nur ini yang menjual telurnya dalam skala butiran, ya skala 1 butir begitu agak sedikit repot kalau memvakum masing-masing satu per satu, ya satu per satu. Mungkin kalau per 5 begitu ya agak lumayan ya, per 5 butir begitu ya agak lumayan sehingga umur simpannya lebih lama dan dia bisa dikirim lebih jauh, ya. Jadi mungkin di Magelang tanahnya khas ya, kandungan mineralnya berbeda, sehingga cita rasa telur asinnya Ibu Nur ini pasti berbeda, ya. Mungkin dengan sesama pengusaha telur asin di Kota Magelang mungkin hampir sama, tetapi cara meracik ya, meracik tadi menambahkan garam, mengaduk garam di dalam tanah, ya, dan cara mencelupkan dan menganginkan tadi ya kalau kita perhatikan ya, itu akan memberikan cita rasa yang khas ya, dan ini sebetulnya adalah seni ya. Jadi kalau kita lihat ada orang sama-sama masak nasi goreng, saya dengan Pak John Lee pasti rasanya berbeda ya, walaupun pakai rumus yang sama begitu ya, bumbu yang sama, tetapi cara mengaduknya tadi ya, ngaduk apinya jadi seperti ini tadi, cara Ibu Nur menambah garam, mengaduk tanahnya ya, berapa halus tanahnya. Nah itu akan membedakan antara satu pembuat telur asin dengan yang lainnya ya, dan tentu saja mutunya jadi akan berbeda ya. Dan ini keunggulan-keunggulan itu yang mesti dipertahankan, dan juga mungkin ya ada pengusaha yang mau merahasiakan, tapi mungkin kali ini malam ini Ibu Nur akan mau berbagi dengan para pemirsa kita, sehingga ada yang mulai tertarik nanti pengusaha berusaha telur asin bisa lumayan. Jadi kalau kita hitung-hitung tadi 300 per 10 hari 1 bulan sekitar 900 ya. Dan pada masa-masa tertentu lumayan. Jadi kalau 900 ya 1.000 1 butir untungnya ya lumayan ya, 900.000 per bulan begitu. Dan tadi ternyata Ibu Nur sudah survive ya sejak tahun 2000 berapa tadi 6 ya, 2006 atau sudah ya. 2007 sudah 15 tahun ya, 15 tahun survive dengan telur asin. Ini merupakan satu satu ide ya bagi ibu rumah tangga ataupun siapapun yang ingin menambah penghasilan ya. Tadi hanya dicuci telurnya yang dibeli dari peternak, dicuci kemudian dilabur ya, labur dengan ini kemudian dibiarkan. Dibiarkan seperti itu sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas lain. Jadi ini bisa digunakan sebagai pekerjaan sampingan yang bisa mendatangkan tambahan keuangan dan juga mungkin lauk ya bagi rumah tangga masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Daniel, informasi yang luar biasa bermanfaat. Kita boleh minta Ibu Nur untuk membuka rahasia dapurnya ya, Bu Nur. Apa nih rahasia dapur dari telur asin yang Ibu Nur buat? Bagaimana proses membuat telur asin? Apa yang digunakan? Karena tadi Profesor Daniel bilang bisa menggunakan banyak cara ya. Ada yang apa yang bahan-bahan yang Ibu pakai, prosesnya seperti apa, diraciknya seperti apa sampai menjadi telur asin Ibu Nur yang unik dan spesial ya. Silakan Bu Nur. Ya, dari telur 300 butir dan bata merah kira-kira 5 kilo dan garam 2 kilo, lalu air secukupnya. Di situ kita aduk jadi satu antara garam, bata merah, dan air, kira-kira bisa untuk membalur telur seperti kalau kita bikin adonan pisang goreng seperti itu. Yeah. Jadi
jadi bisa nempel di telur di situ. Tapi awalnya sebelum kita balur, begitu telur datang kita teropong dulu, kita diteropong supaya tahu mana ada yang udah rusak atau pecah seperti itu. Karena kalau udah rusak pecah kan nanti kalau dibikin telur asin jadi busuk, telur tidak busuk jadi. Iya, bukan telur asin tapi telur busuk. Iya. Nah, dari situ terus kita cuci dulu kan, telur kita cuci dulu dan kita keringkan kira-kira 10-15 menit, baru kita balurkan ke adonan bata merah tadi. Kenapa Ibu memilih bata merah? Kenapa tidak yang lain gitu? Kalau menurut saya batu bata merah kayaknya lebih bagus untuk kualitas telur di kuning dalamnya itu. Jadi bisa lebih masir, terus kayak bisa berminyak seperti itu. Iya. Nah, untuk penyimpanan setelah dibalur tadi berapa lama disimpan? Berapa lama ditunggu sampai dia menjadi telur asin? Kalau untuk sampai jadi telur asin itu kira-kira 2 minggu, 3 minggu. 2-3 minggu, oke. Iya. Dan setelah itu? Setelah itu kalau udah 2-3 minggu kan udah jadi kita cuci lagi. Dan habis itu baru kita matangkan, dikukus atau direbus juga bisa. Kalau Ibu memilih prosesnya direbus atau dikukus atau dipanggang? Saya pengen nyoba yang dipanggang, tapi caranya gimana? Oke. Saya pengen masukkan juga dari acara ini. Boleh. Itu pengen sekali saya coba, tapi nggak tahu caranya bagaimana. Mungkin nanti dari acara ini bisa kasih masukan buat saya. Betul sekali. Kalau saya juga penasaran. Kalau sementara kok telur dipanggang ya? Saya juga penasaran. Kan pernah lihat ada di pasar itu kok ini telur warna coklat hitam, itu diapain ya? Saya pikir kok saya ini nggak tahu gimana caranya gitu kan. Terus saya tanya-tanya, itu telur dipanggang, tapi cara manggangnya gimana? Nggak tahu. Wah, berarti Ibu berada di tempat yang tepat, karena kita punya narasumber ahli yang bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Boleh kita ke Profesor Salam nih, Profesor Salam Aritonang, karena beliau adalah guru besar peternakan di Universitas Andalas. Mungkin tadi bisa membantu menjawab pertanyaan Ibu Nur. Gimana caranya itu kalau proses memanggang tadi itu? Terus apa bedanya, Prof? Bedanya kalau direbus tadi direbus dengan dipanggang ya? Dipanggang, iya. Oke. Dalam proses memanggang mungkin Bu Nur harus mencoba juga karena panas apinya yang belum tentu sama ya. Yang jelas itu di oven. Di oven ya prosesnya. Jadi Bu Nur harus trial and error. Jadi coba dulu sampai nanti berapa lama, panasnya berapa tinggi banyak ya. Lalu nanti dari situ karena beberapa penelitian juga itu tergantung telurnya, lalu nanti ditambahkan ada pembuatan itu yang dengan dipanggang. Sekarang udah banyak memang dijual di Brebes tuh yang telur asin panggang. Nah jadi memang Bu Nur yang jelas itu di oven ya. Bu Nur bisa coba trial and error, dicoba-coba dulu, coba sekian lama gimana hasilnya, sekian lama gimana hasilnya. Yang jelas secara kualitas tidak mengurangi kualitas tapi meningkatkan daya simpan. Kenapa? Karena dengan dipanggang penguap air lebih sedikit, kandungan airnya lebih sedikit. Kita tahu bahwa makanan dihindarkan kandungan air yang tinggi untuk mencegah pertumbuhan
mikroba, walaupun di dalam telur asin itu ada garam yang bersifat sebagai pengawet ya, karena garam itu bersifat higroskopis, dia mengikat air ya. Tetapi dengan dipanggang, Bu Nur boleh coba nanti hasil telur asin yang dipanggang akan lebih tahan lama disimpan daripada yang direbus ya. Kalau direbus di situ kan kandungan airnya akan lebih tinggi daripada yang dipanggang, sementara yang dipanggang akan lebih sedikit, sehingga dan mungkin di dalam teksturnya pun akan lebih padat, lebih kering, dan mungkin akan lebih secara flavornya, rasanya akan lebih enak, lebih kenyal gitu kan, karena kandungan airnya sudah berkurang. Mungkin untuk sementara itu dulu Bu Dewi. Iya, terima kasih Profesor Salam. Tadi sudah memberikan tips Bu Nur bagaimana cara proses memanggang, dan justru itu meningkatkan daya simpan. Jadi lebih lama ya. Kalau selama ini telur asin Ibu Nur berapa lama bisa disimpan? Kalau punya saya kan saya kukus untuk pematangan. Saya coba kalau disimpan di suhu luar itu 10 harian. 10 hari ya. Berarti kalau dipanggang itu berapa lama kira-kira Profesor Salam? Dari 10 hari itu kalau misalnya Ibu Nur menggunakan metode pemanggangan itu bisa jadi berapa lama tuh daya simpan? Yang pasti lebih lama, bisa mungkin sampai 15 hari. Wah, 50%. Jelas lebih lama. Wah, lumayan ya. Iya. Wah, boleh dicoba. Mengurangi kerugian karena tidak laku misalnya, belum laku sampai dan waktu yang ditentukan. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan nih diskusi kita ya, ini makin menarik nih urusan telur asin nih ya. Kita belajar banyak, belajar hal-hal yang baru. Jadi bagaimana cara meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha yang simple as sebuah telur asin, tapi itu bisa membantu usaha menghidupi kebutuhan rumah tangga dari Ibu Nur. Kita akan kembali lagi berdiskusi dengan para narasumber kita setelah kita menyaksikan iklan yang berikut ini. Pemirsa Hope Channel Indonesia yang berbahagia, kita masih menikmati acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa, di mana kita sedang membahas tentang peningkatan pendapatan keluarga dengan usaha telur asin yang dijalankan oleh narasumber praktisi kita, Ibu Nur Islahiyah. Buat saudara yang baru bergabung ataupun sudah menikmati diskusi kita pada malam hari ini, silahkan ya kalau ada pertanyaan sehubungan dengan teknik-teknik produksi ataupun mau mencoba memulai usaha ini untuk usaha sampingan keluarga, silakan boleh kirim pertanyaannya ke call center. Nanti akan dibantu untuk dijawab oleh para narasumber kita. Nah, saya akan kembali ke diskusi dengan Ibu Nur. Ibu Nur, kalau misalnya nih saya nanya nih, apa sih yang membuat telur asinnya Ibu Nur itu disenangi oleh
para pelanggan atau yang beli maunya beli lagi kembali sama Ibu Nur? Apa sih kalau dari pengakuan mereka ya atau testimoni yang beli telur asin, apa khasnya, apa kelebihannya? Kalau dari menurut ini ya, dari komentar-komentar di luar sana yang sudah pernah menikmati atau makan telur asin buatan saya, katanya telurnya bisa kuningnya bisa bagus, bisa berminyak, dan nggak begitu asin seperti itu. Dan jadi cocok untuk lauk makan. Oke, terus ada nggak yang special request atau custom, sekarang suka custom made ya? Ada yang pesan telurnya saya nggak terlalu suka asin. Saya termasuk yang nggak suka asin gitu, Bu Nur. Telurnya jangan terlalu asin gitu. Ada nggak yang mesen seperti itu? Bisa ya dibikin? Kalau yang seperti itu banyak yang pesan seperti itu. Kalau ini, Bu, aku minta misal ada yang baru 1 minggu, ada yang sudah 2 minggu, ada terus yang nunggu nanti dah 1 bulan gitu. Tapi asin nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Itu yang saya suka seperti itu. Oke. Jadi kita ini ngikutin apa yang mereka mau seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang pesan custom, berarti jumlahnya harus banyak dong. Iya, kan nggak mungkin betul. cuma pesan berapa butir terus harus di custom, susah kan ya? Kalau misalkan orang mau ada acara apa atau untuk pesanan yang sebelah banyak, mereka sudah tahu, jadi dia pesan jauh-jauh hari sebelumnya. Iya. Seperti itu, iya. Nah, saya mau nanya lagi nih, Bu Nur. Pernah nggak ada yang pesan, Bu Nur, saya mau pakai telur ayam, boleh nggak? Karena saya nggak makan telur bebek, jadi saya pakai telur ayam gimana tuh? Pernah nggak ada yang pesan seperti itu? Sepertinya belum pernah ada. Belum ya? Tahunya kayaknya kalau telur ayam tuh kayaknya nanti mungkin karena kecil gitu kan. Terus ininya kuningnya juga kecil. Nah, mungkin terus yang pada umumnya kan kalau telur asin dari telur bebek. Seperti itu. Iya, nah itu saya penasaran sebenarnya. Kenapa harus telur bebek ya untuk bikin telur asin? Kenapa nggak bisa telur-telur yang lain? Kan prosesnya diasinkan aja ya. Sama toh hasilnya ya. Karena ada barangkali ada pemirsa kita yang memang tidak mau atau tidak boleh memakan telur bebek, maka pilihannya bisa telur ayam misalnya kan. Nah, gimana kalau kita tanya narasumber ahli kita? Siapa tahu ini bisa jadi ide ya, ide produk telur asin dari Ibu Nur. Ini siapa yang bisa menjawab ya? Apakah bisa kita membuat telur asin itu dari telur ayam atau telur yang lainnya gitu? Kira-kira apakah Pak John Lee atau Profesor Daniel atau Profesor Salam yang akan jawab? Bisa. Jadi sebetulnya telur ayam bisa dibuat telur asin sama dengan telur bebek. Hanya saja kenapa telur bebek dalam bentuk segar itu kurang diminati oleh konsumen? Karena memang cita rasanya berbeda dengan telur ayam. Ya. Yang kedua, telur ayam itu lebih marketable, jadi lebih mudah dipasarkan dan cepat terserap oleh pasar. Sementara telur bebek itu sedikit lambat, sehingga salah satu cara yang bisa membuat supaya masa simpan telur bebek itu menjadi lebih lama, harus diasinkan, harus dibuat penggaraman. Mungkin demikian. Oh, jadi asal mula itu telur bebek yang diasinkan karena supaya bisa dijual, marketable, dan juga lebih lama, lebih bisa enak dimakan gitu ya? Nah, benar. Soalnya saya terus terang belum pernah makan telur ayam asin, telur asin dari telur ayam. Tapi enak, gimana tuh? Apakah itu sesuatu yang marketable, Pak John Lee? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nur, juga berpengaruh ukuran telurnya. Kalau telur bebek lebih besar, sementara telur ayam relatif lebih kecil. Sehingga kalau diasinkan barangkali dia akan kalah bersaing dengan telur bebek. Oke.
Ya, siapa tahu ini bisa jadi ide untuk kreativitas. Nah, sekalian aja Pak John Lee untuk membantu Ibu Nur tadi untuk mengembangkan usaha. Ya. Kalau tadi Ibu Nur bilang ingin supaya penjualan telur asin ini yang 300 sekarang setiap 10 hari itu bisa meningkat dengan pesat. Nah, kita bisa minta Pak John Lee untuk memberikan saran-saran bagaimana sih apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan usaha, peningkatan penjualan dari telur asin ini. Ya, jadi sebetulnya Ibu Nur sudah memulai dan sudah 15 tahun, artinya bahwa bisnis ini menjanjikan. Hanya saja Ibu Nur barangkali masih terkendala pada soal modal, kemudian tenaga kerja, sehingga belum berani untuk bisa meningkatkan usaha. Dan memang kalau dari keterangan Ibu Nur, usaha ini hanya membutuhkan modal yang relatif kecil, tetapi labahnya ya lumayan. Ya. Tadi sudah ada beberapa angka yang dimunculkan, hitungannya kalau saja rata-rata satu butir telur itu untungnya 1.000, ada 900.000 dalam sebulan. Tapi tidak mungkin hanya 1.000 dalam sebutir ya. Tidak mungkin kalau dihitung dengan baik, ya misalnya satu butir telur bebek itu 2.000, kemudian beli garamnya, kemudian beli batu bata merahnya, saya kira itu biaya yang sangat kecil. Tetapi nilai jual telur ini bisa 4.000 bahkan 5.000 rupiah per butir, sehingga keuntungannya jauh lebih besar. Nah, yang kedua, telur asin ini diminati oleh semua orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kenapa? Karena selain memiliki gizi yang tinggi juga palatable. Jadi setelah telur bebek ini diasinkan, dia lebih palatable dibandingkan dengan mengkonsumsi telur bebek segar. Kemudian telur bebek ini bisa menjadi substitusi untuk telur ayam dan juga ikan dan bahkan daging. Dan itu bisa melengkapi lauk ya, kebutuhan makan setiap keluarga. Tetapi juga telur asin ini bisa untuk dijadikan bekal kalau kita mengadakan perjalanan yang panjang, jumlah orangnya banyak, ini yang paling cocok untuk dibawa dalam jumlah yang banyak, kemudian bisa tahan lama. Dan bisa juga menjadi oleh-oleh. Oleh karena itu, usaha ini barangkali perlu untuk dipertimbangkan oleh Ibu Nur dan juga para pemirsa untuk dijadikan sebagai bisnis yang bisa menjanjikan ya di kemudian hari. Nah, caranya saya kira tidak terlalu berat ya untuk dilakukan. Pertama, kita buat kemasan yang menarik. Kemudian kalau perlu setiap telur itu diberikan stempel untuk memudahkan konsumen memastikan bahwa produk telur ini dari si Ibu Nur atau produsen yang lain yang selama ini sudah menjadi pelanggan tetap. Kemudian untuk memperluas pasar, selain titip di warung-warung atau di toko-toko oleh-oleh, juga di restoran, rumah makan, dan juga pelanggan-pelanggan yang lain. Kemudian sekarang kita dibantu juga dengan pemasaran secara online ya. Kalau kita berani untuk membawa langsung kepada konsumen, tentunya ini menarik bagi konsumen karena dia sudah mendapatkan pelayanan tanpa ongkos kirim misalnya. Dan saya kira ini yang lebih banyak digunakan sekarang ini, yaitu pemasaran secara online. Nah, kalau seandainya upaya-upaya ini sudah dilakukan, maka sudah barang tentu produksi akan menjadi meningkat karena permintaan akan menjadi semakin banyak. Dan kalau permintaan sudah semakin banyak, tentu saja laba akan meningkat. Dan Ibu Nur akan menjadikan bisnis ini menjadi bisnis yang luar biasa. Demikian. Ya, terima kasih Pak John Lee tadi memberikan beberapa ide ya untuk Ibu Nur mengembangkan usaha atau meningkatkan penjualan melalui online dan juga tentu tadi packaging ya yang bisa ditingkatkan. Ibu, kita boleh konfirmasi ke Ibu Nur saat ini penjualan dari telur asin yang dibuat Ibu Nur itu dijual lewat mana aja, Bu? Apakah sudah menggunakan penjualan online, sosial media, seperti itu? Kalau saya jualnya baru ini aja, saya titip di warung-warung, terus ada rumah makan, warung makan, dan juga toko oleh-oleh itu.
Oke. Di situ baru di situ. Berarti bisa dipertimbangkan ya Bu Nur ya untuk Ya, mulai betul. dijual secara online di sosial media. Jadi Ibu Nur nanti akan sibuk setiap hari membuat telur asin. Dan tadi juga sudah ada tips bagaimana memperpanjang masa simpan. Karena memang telur asin ini ya bisa dibilang untuk emergency tadi ya, perjalanan panjang, karena makannya juga orang konsumsi telur asin kan tidak banyak ya Bu ya. Berarti perlu dipikirkan cara-cara lain untuk gimana membuat packaging yang unik, kemudian bisa menjual dengan lebih aktif lagi. Semoga bisa dipraktekkan ya Bu Nur. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan nih, kalau apakah Ibu Nur atau yang narasumber yang lain bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa. Ini sehubungan dengan yang tadi mengenai dipanggang. Ada pertanyaan dari Rile Silalahi, kalau dipanggang dalam bara api lebih praktis dan lebih enak, benar atau tidak ya? Kalau dipanggang dalam bara api lebih praktis dan lebih enak, benar atau tidak? Bisa jadi. Seperti kita memasak di kayu bakar gitu kan. Nasi katanya yang dimasak di kayu bakar akan lebih enak. Dan ini bisa jadi. Cuma kalau dibakarnya apakah masih pakai media? Enggak. Kalau langsung dimasukkan di atas kayu bakar itu tentunya penampilannya nggak bagus nanti kan. Nah, tapi ini kalau hanya sumber apinya nggak pengaruh ke rasanya selama itu dipakai oven. Apakah yang dimaksud di bara api itu langsung telur asinnya ditaruh di bara api, itu memang akan berbeda dengan kalau dipanggangnya di oven. Ya, mungkin bisa jadi akan lebih enak karena nanti karena kayu bakar itu seperti hal proses pengasapan ya, dari asap itu mengandung senyawa organik yang akan mempengaruhi rasa dari telur tersebut. Cuma performanya, penampilannya aja nanti yang kurang menarik, nanti ada yang gosongnya, ada yang hitamnya, mungkin itu aja kelemahannya Ibu Dewi. Iya, terima kasih Profesor Salam sudah menjawab pertanyaan pemirsa tadi. Ini ada pertanyaan berikutnya dari GoTrans. Saya pernah lihat ada telur asin dengan varian rasa. Bagaimana caranya? Nah, ini siapa yang bisa menjawab? Telur asin dengan varian rasa. Gimana caranya bikin rasa berbeda-beda? Kalau nggak salah tadi Profesor Daniel sempat mention ya di awal ya. Jadi memang rasa itu tadi ditentukan oleh mineral yang dikandung di dalam tanah yang digunakan ya. Jadi kalau mau karena sebahagian dari mineral akan ikut masuk ke dalam telur ya. Nah sehingga ini. Jadi ada juga orang yang berusaha, teman saya ya di bidang peternakan, mereka mencoba telur asin rasa rendang begitu ya. Tapi jadi si tanahnya dicampur bumbu rendang gitu ya. Kebetulan memang orang dari Sumatera Barat. Susah masuk ya. Kenapa? Karena tadi bumbu rendang bukanlah mineral ya. Jadi relatif lebih sulit. Nah, yang dibuat oleh dia adalah pada waktu merebus ya. Merebusnya sedikit agak di setengah matang ya. Setelah setengah matang agak diketok sedikit jadi agak retak, kemudian baru direbus di ini ya. Jadi itu agak ada rasa rendangnya, tapi ya tidak sebegitu ya. Tidak sebegitu berhasil. Tadi dengan yang telur asap juga tadi bisa juga ya, karena telur asap tadi sudah disinggung oleh Prof. Salam mengurangi air ya, mengurangi air yang ada di dalamnya. Jadi sebetulnya bukan dibakar ya, sebetulnya itu adalah pengasapan sebetulnya ya. Jadi pada suhu yang agak tinggi dan ada asap, sehingga asap ini dia lebih mudah masuk
ya, melalui pori-pori yang ada di telur, di kulit telur. Jadi tadi saya lupa ini, jadi memang ada baiknya kalau waktu buat telur asinnya supaya itu lebih cepat ya, ada yang menganjurkan dengan digosok dulu, diamplas ya, kulit telurnya dipertipis ya, pertipis sehingga pori-porinya lebih besar ya, lebih cepat, sehingga kalau tadi kita ingin menambahkan bumbu tertentu, bumbunya lebih mudah menyerap ke dalam telurnya ya. Jadi itu yang dilakukan oleh para pengrajin yang ingin memberi cita rasa berbeda terhadap telurnya ya. Jadi telurnya diamplas pakai amplas halus ya, bukan amplas kasar tapi amplas halus ya. Jadi tidak terlampau lama, hanya di telur itu di permukaan luarnya ada lagi selaput sebetulnya ya, selaput yang melindungi telur ini terhadap serangan bakteri sebetulnya. Nah ini yang kita amplas ya, kita amplas sehingga dia lebih mudah masuk, dan juga dalam pembuatan telur asin dia akan jadi lebih cepat ya. Jadi kalau misalnya tadi 3 minggu bisa jadi 2 minggu sudah pasir dia ya. Jadi itu tentu beda, tadi tanah yang digunakan, medianya beda dengan waktu yang ini. Jadi itu kalau Ibu Nur misalnya mau membuat seperti itu, diamplas dulu ya. Nah itu perlu uji coba ya, karena tadi media yang digunakan tuh beda-beda ya, beda-beda. Mungkin kandungan garamnya masih tetap ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa dikasih rempah begitu ya. Ada rempah kan lebih mudah menyerap masuk ya. Rempah di adonannya ya, dia bisa masuk ke dalam sehingga memberi cita rasa yang berbeda terhadap telur ya, telur asin yang digunakan ya. Nanti Ibu Nur bisa coba ya seperti itu, mungkin tidak sebanyak-banyak, 10 butir dulu yang pakai rempah ya, pakai rempah atau bumbu atau apa begitu ya. Nanti dibandingkan mana bedanya yang nggak pakai bumbu dengan yang pakai bumbu begitu ya. Jadi ini hanya sekedar uji coba saja. Nanti mungkin dengan pengalaman akan ketemu ya berapa lama dia di amplasnya ya sampai. Jadi itu juga mesti hati-hati, nanti kalau terlampau tipis telurnya juga jadi mudah pecah ya, jadi mudah pecah. Jadi ini perlu, jadi itu tadi pengalaman itu ya, karena tadi beda, karena tadi telur dari Magelang dengan telur dari Palembang, telur bebek sama telur bebek, tapi mungkin tebal kulit telurnya itu beda ya. Jadi itu makanya tadi saya anjurkan perlu diuji coba ya. Jadi nanti akan ketemu racikan yang pas, bumbunya apa ya. Jadi nanti ada rasa kayu manis atau apa begitu ya. Menarik ya. Ya. Jadi itu sudah, jadi sekarang banyak mahasiswa yang berusaha membuat seperti itu ya. Jadi sudah ada beberapa, mungkin mahasiswanya Prof. Salam yang banyak, saya bukan di bidang peternakan ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Daniel. Mungkin nanti setelah acara ini pun Ibu Nur dengan para narasumber ahli bisa berdiskusi lagi bagaimana cara menemukan varian-varian rasa yang baru supaya jadi produk yang kreatif dari Ibu Nur nih. Nanti produknya jadi unik. Saya membayangkan ada telur asin rasa tadi apa? Rasa kayu manis, rasa rendang, rasa coklat gitu ya. Nggak mungkin. Oke, tapi anyway ini satu topik yang menarik, artinya Ibu Nur akan terus berkreasi kreatif di dalam mencoba untuk menemukan ide-ide yang unik untuk memasarkan telur asinnya ini. Nah, saya tiba-tiba kepikir aja Bu Nur dalam hal packaging. Nah, kalau sekarang kan packaging biasa-biasa aja. Jadi kalau telur asin Ibu Nur beda, itu ada pesan firman Tuhannya. Ada semacam kalimat untuk memberi semangat gitu. Bisa juga ayat-ayat Alkitab ditaruh. Siapa tahu ini bisa jadi ide ya Bu Nur untuk membuat packaging yang unik. Dan bisa jadi hadiah kan, hadiah telur asin dengan tulisan firman Tuhan dengan packaging yang bagus. Ya ini ide aja, ide. Ya Bu Nur,
Tidak terasa ya, ini udah 1 jam. Tadinya saya masih banyak mau bertanya, tapi saya yakin percaya bahwa apa yang menjadi inspirasi pada malam hari ini adalah bahwa kita tidak boleh berhenti untuk berusaha. Tuhan akan memberikan ide-ide dan juga membuka jalan untuk membangun usaha yang bisa membantu keluarga. Dan sudah dibuktikan tadi 15 tahun Ibu Nur di dunia usaha telur asin ini bisa membantu keuangan keluarga. Sebagai kalimat penutup dari kalimat inspirasi dari para narasumber, silakan Ibu Nur, ada yang mau disampaikan, closing statement kepada pemirsa kita. Para pemirsa ataupun yang sudah mengikuti acara Kamu Bisa ini, saya percaya nanti bisa mempraktekkan di rumah masing-masing, karena itu telur asin mudah dan gampang, siapapun bisa. Dan contoh saya tadinya mulai dari 20 butir sampai sekarang bisa 300. Saya percaya yang lain bisa memulai seperti saya, yang mungkin ada yang belum bisa, yang sudah bisa bikin telur asin, mungkin bisa saling ngasih masukan untuk satu sama lain. Seperti itu. Amin. Terima kasih Ibu Nur, juga sudah menjadi narasumber praktisi kita dan membagikan pengalaman. Semoga banyak ibu-ibu rumah tangga yang juga bisa mengikuti ya dalam mencari ide-ide bisnis untuk mendukung keluarga. Kita berikan kesempatan juga kepada Profesor Daniel untuk mengucapkan 1-2 kata kepada pemirsa kita. Baik, terima kasih. Jadi bagi para pemirsa yang ingin menambah pendapatan keluarga, maka pembuatan telur asin adalah merupakan salah satu alternatif. Ya, kita sudah perhatikan cara membuatnya relatif mudah, bisa dijadikan usaha sampingan ya untuk mendapat income keluarga di samping usaha utama kita. Terima kasih Profesor Daniel sudah menjadi narasumber ahli pada malam hari ini. Dan Pak John Lee, ada pesan khusus untuk pemirsa? Ya, bisnis telur asin mudah dilakukan dan menguntungkan. Pasti kamu bisa. Pasti kamu bisa. Amin. Baik, Profesor Salam, silakan untuk closing statement. Oke, untuk yang memulai usaha telur asin, tadi sudah mendengarkan pemaparan Ibu Nur, mudah, modalnya tidak banyak, asal ada kemauan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih seluruh narasumber praktisi dan juga narasumber ahli yang sudah banyak memberikan informasi kepada kita semua pada malam hari ini. Tuhan memberkati semua pelayanan dan juga usaha bisnis yang sedang dilakukan. Baik pemirsa Hope Channel Indonesia, itulah tayangan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Tentu yang kita bahas di sini adalah bagaimana mengembangkan usaha atau bisnis ya. Tentu kita juga diberi kebijaksanaan di dalam mengkonsumsi ya. Kita tahu apa yang baik bagi tubuh kita, tetapi idenya yang pada malam hari ini adalah untuk mengembangkan usaha supaya boleh menjadi berkat juga buat keluarga dan sesama. Terima kasih sudah menyaksikan acara Kamu Bisa. Sampai bertemu dalam periode berikutnya. Tuhan memberkati, selamat malam. Shalom.